الحق بالحق الداعي إلى دين القيم والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadratul Mukarramin wal Muhtaramin yang sama-sama kita hormati, yaitu Bapak Haji Dr. Rahma Yuri dan keluarga besarnya, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan sehat walafiat, panjang umur dalam keberkahan dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga ibu-ibu semua jamaah Majelis Ta'lim Al-Dzakir yang senantiasa insyaallah Allah berikan sehat walafiat, ya panjang umur dalam keberkahan, ya dalam kasih sayang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah Allah turunkan keberkahannya buat kita semua. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak keturunan semua menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, hafid dan hafidhah. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa inna ta'wil. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina bainana saqiyan wa la mahruma. Allahumma akhidna min zulumatil wahmi wa qimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaab fadlik wa anshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah dan juga bersalawat kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa menjalankan, melakukan, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah SAW, sehingga di yaumil akhir nanti kita semua diakui sebagai hamba Allah dan juga diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal. Baik ibu semua yang dirahmati dimuliakan oleh Allah, kita teruskan kajian kita dari kitab Nasaihul Ibad, ya karya Al-Imam Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bihusni adabihi fid dunya wal akhirah. Baik, kita sudah sampai ya bab yang ketiga, ya bab yang ketiga di halaman 94. Nah ini bab 3 ini nasihat-nasihat yang mengandung 4 imbauan atau nasihat buat kita. Jadi ada setiap bab itu ada 4 nasihat atau 4 imbauan, ya 4 pelajaran. Kemudian bab 3 ini terdapat ada 37 nasihat. Nah 37 nasihat ini berupa hadis, kemudian juga athar, ya perkataan para ulama. Baik, kita baca ya bab yang ketiga, kemudian maqalah yang pertama. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Dzar Al-Ghifari qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Dzarrin jaddidis safinata fa innal bahra amikun wa khudh az-zada kamilan fa inna as-safara ba'idun wa khaffifil himla
fa innal aqabata kaudun wah lisil amala fa inna an-naqida basirun. Ya, boleh dibaca. Ya, silakan. Artinya, wahai Abu Dzar, pertama, perbaharailah perahumu karena lautan sangat dalam. Kedua, ambillah bekal yang banyak karena perjalanan sangat jauh. Ketiga, kurangilah bebanmu karena jalan sangat terjal. Keempat, ikhlaslah beramal karena yang melihat baik dan buruk adalah Zat yang Maha Melihat. Memperbarui perahu ialah memperbaiki niat semua amal baik saat melakukan kebaikan atau saat meninggalkan perbuatan buruk untuk meraih pahala supaya terhindar dari siksa Allah. Khalifah Umar radhiyallahu anhu ta'ala pernah menulis surat kepada Abu Musa radhiyallahu anhu ta'ala, siapa yang niatnya tulus, Allah akan mencukupi kebutuhannya pada Allah dan kebutuhannya pada manusia. Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab juga pernah menulis surat pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketahuilah Umar, pertolongan Allah pada hambanya itu bergantung pada niat. Jika niat hamba itu tulus, sempurnalah pertolongannya. Namun jika niat hamba itu tidak tulus, pertolongan Allah padanya juga berkurang sebatas niatnya. Ikhlas beramal berarti menganggap semua amal dalam pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, beruntunglah orang yang dalam setiap langkahnya mengharap ridha Allah. Ungkapan itu beliau sarikan dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditujukan pada Mu'adz radhiyallahu anhu ta'ala. Beramallah dengan ikhlas, karena meskipun amal itu kecil, pahalanya akan mencukupimu. Seorang penyair berkata, manusia wajib bertobat, tetapi meninggalkan dosa lebih wajib. Sabar menghadapi musibah itu berat, tetapi lebih berat lagi jika kehilangan pahala sabar. Perubahan zaman itu hal yang menakjubkan, tetapi kelalaian manusia jauh lebih mengherankan. Setiap harapan terkadang terasa dekat, tetapi kematian itu jauh lebih dekat. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu ta'ala, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi keluar rumah sambil menggandeng tangan Abu Dzar. Beliau bersabda, wahai Abu Dzar, tahukah engkau di hadapan kita ini ada rintangan yang amat terjal dan tidak mudah didaki kecuali oleh orang yang bebannya ringan. Lantas seorang lelaki bertanya, wahai Rasulullah, aku termasuk orang bebannya ringan ataukah yang berat? Beliau balik bertanya, apakah engkau mempunyai makanan untuk sehari-hari? Lelaki itu menjawab, punya Rasulullah. Kembali bertanya, apakah engkau punya makanan untuk besok? Dia menjawab, punya. Beliau lantas bertanya lagi, apakah engkau punya makanan untuk lusa? Dia menjawab, tidak. Beliau lalu bersabda, jika engkau mempunyai makanan untuk jatah sampai 3 hari, kemudian engkau termasuk orang yang bebannya berat. Dalam kurung hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Ya, subhanallah. Baik ibu semua, ya ini nasihat ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya kepada sahabat beliau yaitu Abu Dzar al-Ghifari. Ya, Abu Dzar al-Ghifari. Jadi nasihat beliau yang mengajarkan kita tentang empat hal itu. Ya, yang pertama dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika beliau menasihati Abu Dzar, ya Aba Dzarrin, ya wahai Abu Dzar, jaddidis safinata fa innal bahra amik. Ya, perbaharui yang namanya perahu. Jadi as-safinah itu adalah perahu. Ya, jadid itu diperbaharui. Ya. Fa innal bahra, ya maka karena sesungguhnya al-bahra laut itu amikun, dalam, ya sangat dalam. Kemudian yang kedua, wa khudh az-zad,
khud itu adalah ambil, az-zat itu adalah bekal. Ya, kamilan yang banyak, yang sempurna, ya bekal yang cukup. Ya, fa inna safara, ya karena sesungguhnya as-safar perjalanan ini ba'idun, ya sangat jauh. Wa khaffifil himla, khaffif adalah kurangi, ya ringankan, ya dikurangi atau diringankan. Al-himla itu beban. Fa innal aqabata ka'udun, karena sesungguhnya jalan ini sangat terjal. Wa khlisil amal, ikhlas, ya ikhlas, ya di sini adalah ikhlas, berikhlaslah dalam beramal. Karena sesungguhnya fa inna an-naqida, yang menilai baik ataupun buruk, ya basirun, adalah zat yang maha melihat, yaitu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi subhanallah, ya bahwasanya ini adalah pesan ketakwaan yang diajarkan oleh Allah kepada Abu Dzar, ibu semua. Ya dikatakan ini diumpamakan. Jadi kalimatnya adalah permisalan, ya perumpamaan. Apa maksud ketika Rasulullah mengatakan perbaharui perahu? Karena sesungguhnya yang namanya laut itu sangat dalam. Ya, apa maksudnya? Ya, jadi ini secara zahirnya saja memang kalimatnya seperti ini, tapi maknanya itu beda. Ya, ada makna yang tersirat yang Rasulullah ingin ajarkan kepada kita semua. Ya, jaddidis safinah, ya perbaharui yang namanya kapal laut, ya perahu itu artinya adalah tadi perbaharui yang namanya, ya ketika dia baca Quran, ketika dia ngaji, nah itu ya dicas. Makanya ada yang namanya hidangan jasmani, ada hidangan rohani. Jasmani makan, ya yang namanya manusia aja makan sehari semalam berapa Bu? 3 kali. Ya, masa 5 kali kali. Hah? Kayaknya 5 kali katanya. Jam 9 masih hujan gayung baik. Ya. Nasi goreng. Ya. Iseng kan? Ya 5 kali derajatnya. Nah itu manusia, ya paling sedikit makan 3 kali, normalnya 3 kan? 3 kali. Supaya apa? Supaya kuat, ya supaya fit terus. Ya karena berapa urusan kalau misalkan kagak makan, telat makan, Ustaz saya sudah pusing. Ya apalagi kalau lagi telat ngasih duit pusing banget ya. Nah itu ya, jadi kudu dicas manusia. Maka iman dan takwa, niat itu juga harus dicas, diperbaharui terus. Ya, maka Allah katakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kalimatnya bentuknya adalah fi'lul mudhari'. Ya, fi'lul mudhari' itu sedang dikerjakan. Jadi kalau bahasa Inggris ya, kalimatnya present tense. Ya, lagi dikerjain dan terus dikerjain. Artinya kalau terus dikerjain itu terus ya diperbaikin, ya terus ya dipertahani, kemudian diperbaikin. Yang namanya iman siapa saja yang berusaha untuk meningkatkan, ya menjaga kualitas keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan segala jalan keluar, solusi dari permasalahan hidup. Kemudian Allah akan berikan rezeki dari hal yang tidak pernah ia duga dari manusia. Nah itu kalau dia terus memperbaharui ya keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi bukan hanya saja
handphone, tapi yang namanya manusia juga harus terus dicas, ya, terus ya butuh ya energi khusus ya untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dari jadidis safinah, ya, perbaharui yang namanya perahu. Jadi safinah, ada kitab namanya Safinatun Najah, ya, kitab fikih ya punyanya dalam mazhab Imam Syafi'i. Itu ada kitab yang dasar yang biasa dipelajari di pesantren-pesantren, itu ada namanya Safinatun Najah, artinya perahu keselamatan, ya, perahu keselamatan, perahu kapal laut, ya, keselamatan. Fima yajibu 'alal 'abd limaulah, apa yang diwajibkan bagi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Syafi'i juga mengatakan tarjun najata wa lam tasluk masalikaha fa inna safinata la tajri 'alal yabas. Ya, beliau mengatakan bahwasanya tarjun najata wa lam tasluk masalikaha, ada orang yang pengen sukses, pengen masuk surga, ya, pengen berhasil dalam hidupnya, tapi dia nggak mau meniti jalannya, dia nggak mau melalui jalan tersebut, dia nggak mau bersusah payah, dia nggak mau capek-capek, ya, dia pengennya enak aja, yang penting tujuannya tercapai. Ya, katanya nggak ada orang yang begitu. Kebanyakan orang tadi pengen sukses tapi nggak mau capek, nggak mau susah, nggak mau melalui jalan tersebut untuk sukses. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan fa inna safinata la tajri 'alal yabas, bahwasanya yang namanya perahu, yang namanya kapal laut itu tidak berjalan di padang pasir. Yang namanya laut itu jalannya di mana? Di air, ya, di laut, ya, di sungai. Nggak ada dia di jalan, ya, di padang pasir, jalannya di padang pasir itu nggak ada, ya. Yang namanya perahu kapal laut pasti jalannya di air, di laut, di sungai. Nah, seperti itu, ya. Maka di sini dikatakan jadidis safinah, ya, perbaharui yang namanya perahu, artinya keimanan, ketakwaan, niat kita dalam beribadah. Fa innal bahra 'amikun, karena sesungguhnya yang namanya laut ini dalam, ya, dalam. Maksudnya apa? Al-bahr ini diibaratkan bahwasanya, ya, ini dunia, ya, dunia ini penuh dengan cobaan, ya, penuh dengan ujinya, ya. Fa innal bahra 'amik, bahwasanya laut ini lebih dalam, ya, karena dunia ini penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan. Makanya kalau kita nggak kuat iman, ya, maka kita akan kalah, ya, maka kita akan menjadi hina, ya. Orang bisa kuat karena keimanannya, ya, diberikan cobaan yang buruk ataupun cobaan yang baik, yang nikmat ataupun yang lainnya, ya, bahwasanya iman ini menjadi benteng, yang menjadi kekuatan kalau dia benar-benar bisa tadi memperbaharui keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena banyak orang yang menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, hidupnya gak enak, ya, hidupnya, ya, penuh dengan ujian, cobaan, ya, kemudian dia menyalahkan Allah, tidak bisa mengambil hikmah dari setiap ujian, cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kata Rasul bahwasanya orang yang paling banyak ujiannya adalah para nabi, para rasul. Ya, maka kita kenal ada namanya nabi yang termasuk ulul azmi, ya, nabi yang memang ujiannya paling berat, ya. Kita juga bagaimana kita punya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Hidup kita kan terkadang diambil, ya. Jadi biasanya ujian terberat itu ketika ada orang-orang tercinta kita yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala.
ketika kita lagi masih hidup, ya itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah lengkap, ya ketika lahir nggak punya ayah, ya ketika lahir kemudian nggak lama ibunya meninggal. Ya, dalam perjalanan hidup beliau, ya ditinggalkan oleh istri tercintanya, ya kemudian kakek tercintanya dan paman tercinta yang senantiasa menolong beliau. Belum lagi juga beliau ditinggalkan oleh anak-anak tercintanya, anak laki-lakinya semua meninggal. Ya. Nah, itu ujian yang diberikan Allah kepada para nabi. Kalau kita tuh nggak ada apa-apanya. Ya, maka di sini makanya kenapa harus diperbaharui keimanan, ketakwaan? Karena yang namanya dunia ini, ya begitu banyak ujian yang cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wa khudz zat kamilan fa inna safara ba'id. Ya, disuruh nyiapin bekal yang banyak. Ya, karena yang namanya perjalanan ini cukup jauh, ya. Jadi kalau kita mau jalan-jalan pasti nyiapin bekal, ya minimal yang bisa dimakan, yang bisa jadi cemilan, ya. Tapi yang paling penting, ya duitnya siapin yang banyak. Nah itu, ya biar aman, ya. Maksudnya apa? Ketika kita diperintahkan untuk berbekal, lagi-lagi kita diingatkan untuk memperbanyak amal kebaikan ketika di dunia. Ya, fa inna safara ba'id, karena perjalanan ini jauh. Nah, ini perjalanan nanti di akhirat. Ya. Jadi zat di sini, bekal di sini yang kita lakukan di dunia, kemudian ya insyaallah itu akan berguna nanti ketika kita berada di akhirat. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita tahu perjalanan jauh maka harus menyiapkan bekal. Begitu juga untuk persiapan bekal kita di akhirat. Kemudian yang ketiga, wa khaffifil himla fa innal aqabata ka'udun. Ya. Bahwasanya kurangilah beban. Ya, khafif, kurangi, ringanin. Ya, beban al-himla itu beban. Ya, fa innal aqabata ya ka'udun, karena jalan ini sangat terjal. Ya. Artinya apa? Gak usah yang namanya berat-beratin dosa. Ya, hidup kita ini penuh dengan kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya manusia diciptakan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, nggak bawa dosa, nggak punya dosa. Ya, makanya dalam syair itu dikatakan bahwasanya ketika kita lahir, ya kita menangis, kemudian orang lain di sekitar kita tertawa. Ya, jadi ketika kita lahir kita kan nangis, betul Bu? Ada ibu yang lahir langsung ketawa, ada nggak di sini? Bayi ajaib kayaknya. Ya, komun kayaknya. Ya. Ya, ada nggak di sini lahir langsung ketawa? Nggak ada. Kita semua pasti menangis, dan orang di sekeliling kita semua tertawa bahagia. Ya, maka kata para ulama, nanti bagaimana kita menjadikan di akhir hayat kita yang tertawa, kita yang bahagia, dan orang di sekeliling kita menangis atas kepergian kita. Ya, jadi seperti itu. Jadi kitanya ketawa bahagia. Makanya ada orang yang ketika meninggal dia tersenyum karena dia sudah diperlihatkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi segar mukanya, ya bersih kelihatannya. Ya, kelihatannya lagi senyum, lagi bahagia. Karena dia sudah melihat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang dijanjikan oleh Allah. Innallaha la yukhliful. Ya, Allah nggak bakal ngingkari janjinya.
Ya, bagi mereka yang semangat ibadah, semangat ngajinya di dunia, Allah balas nanti ketika di akhirat, bahkan ketika sudah berpisah dengan alam dunia. Kalau sekarang mah nggak kelihatan. Ya, sekarang mah dunia emang tempatnya capek. Nah, kalau nggak mau capek itu di Kober, di mana tuh di sini? Ya, di pulau mana tuh? Pulau Kambing. Nama Pulau Kambing. Dulu tempat dagang kambing berarti ya. Nah itu kalau kita orang mau capek, di sana tempatnya. Kalau di dunia emang lagi wayak-wayaknya kita capek. Ya, makanya nanti ya lepas yang namanya ruh dari jasad kita, maka semuanya akan kita lihat. Ya, maka dikatakan fa inna safar ba'id. Ini perjalanan yang cukup jauh, maka kurangin beban, jangan banyakin beban. Ya, jangan banyakin penyakit. Ya, hidup kita udah enak, ya, semuanya dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak usah nyari penyakit. Ya, nggak usah nyari penyakit, ya. Artinya bahwasanya alhamdulillah, yang penting kita bisa makan. Alhamdulillah. Makanya qanaah. Ya, qanaah itu adalah menerima apa adanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing semua sudah diberikan jatahnya, ya, sudah diberikan rizkinya, tinggal bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang penting kita mau ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang dikit insyaallah Allah kasih lebih banyak lagi. Ya, kalau kita bersyukur, kita yakin sama Allah, kemudian kita berani untuk berbagi ya atas niat ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya ketika ada malaikat-malaikat yang mencatat amal perbuatan kita, maka sesungguhnya kita sendiri yang bakal nanti akan melihat, ya, menerima apakah amal perbuatan kita ini ya baik atau buruk. Ya, nanti kan ada yang namanya suhuf. Ya, suhuf. Ya, jadi ketika manusia dibangkitkan, kemudian mereka nanti dikumpulkan di padang mahsyar. Kenapa namanya padang mahsyar? Jadi husyara itu artinya berkumpul. Itu namanya husyara. Ya, tapi berkumpulnya karena terpaksa. Ada yang berkumpul sifatnya karena sukarela, nggak ada paksaan. Nah, itu namanya jumi'ah. Ya, makanya ada sholat berjamaah karena sholatnya sifatnya nggak ada paksaan. Orang jamaah ya sukarela, nggak ada yang maksa, silahkan. Yang penting Rasulullah sudah mengatakan sholatul jamaah afdol bisa 27 min sholatul fard. Bahwasanya sholat berjamaah itu lebih mulia, pahalanya lebih banyak 27 derajat dibanding sholat sendiri. Hanya silahkan, yang namanya jamaah itu ya sukarela. Ya, kita berjamaah di sini sukarela, nggak ada yang maksa. Itu namanya jamaah. Tapi kalau khusyra atau mahsyar itu berkumpul yang memang sifatnya terpaksa. Karena nanti banyak orang-orang yang nggak mau dikumpulin, kemudian mereka harus berkumpul. Mereka yang nggak mau dibangkitin, tapi harus dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ketika kita nanti dikumpulin sambil nunggu kita mau dihisab, maka dibagi semua amal perbuatan kita tuh. Ada namanya suhuf catatan amal. Ya, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ya, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi wa yastas'ira. Ada orang yang diberikan ya dengan tangan kanan, kemudian dia menerima dengan tangan kanan. Ada yang dengan tangan kiri, ya bahkan ada yang dari belakang diberikan sebagai bentuk penghinaan. Nah, itu kan nanti di padang mahsyar itu kita sudah
berkumpul itu semua. Jadi kumpulnya itu bareng-bareng ya, sejenis atau sesifat. Jadi kalau mereka adalah orang ahli ibadah, maka dikumpulkan bersama orang-orang yang ahli ibadah. Tapi kalau dia ya suka maksiat, ya ibadah kagak tapi ngomongin orang banyak, ya ambil harta orang banyak, maka dikumpulin bersama orang-orang tersebut. Ya. Jadi di situ sudah dikelompok-kelompokkan. Makanya kata Rasul, wa yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Bahwasanya manusia itu nanti akan dibangkitkan bersama orang yang ia cintai. Ya, kalau ibu yang bersama di sini dalam cinta mahabbah karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti kita dibangkitkan bersama-sama seperti ini bersama guru-guru kita semuanya. Ya, dalam kebaikan, dalam mengharapkan balasan limpah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena nanti urusannya di sana sendiri-sendiri. Ya, udah nggak mikirin bini lagi, nggak mikirin laki lagi. Nanti ketemunya di surga. Ya, di situ udah nggak ketemu orang mikirin bagaimana bisa selamat dari yang namanya persidangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang namanya timbangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Bahwasanya manusia akan lari dari temannya, dari sahabatnya, dari kekasihnya, dari suami istrinya, pasangannya, dari orang tuanya. Mereka akan lari mikirin dirinya sendiri, punya urusan masing-masing. Ya, maka di sini katanya jangan kita banyakin beban. Ya, kudunya kita banyakin amal. Ya, kudunya kita banyakin amal. Kalau nanti di akhirat yang paling berat itu yang ada di atas timbangannya. Kalau di sini yang paling berat di bawah apa di atas? Ibu timbang gula. Ya, kalau lima batu tuh, ya kalau dia berat berarti kan udah pas tuh. Ya, dia udah di bawah. Yang paling berat pasti di bawah, itu di dunia. Nanti dibalik sama Allah. Kalau di akhirat nanti yang paling tinggi, yang paling berat itu ya, itu di atas. Ya, maka bagaimana kita bisa memberatkan yang namanya amal kebaikan, bukan memberatkan yang namanya beban kita. Ya, beban yang kita bawa ini, ya kebanyakan dosa dan sebagainya. Ya, padahal hidup kita semua kan enak. Ya, ibu selama ini banyakkan senengnya apa banyakkan sedihnya? Serius? Dari kecil? Ingatnya pas udah punya laki doang sih. Ya, banyakkan sedihnya apa senengnya? Masa? Ya, masih banyak kan senangnya. Ya, alhamdulillah masih dikasih umur, ya masih dikasih nafas. Ya, alhamdulillah syukurin aja yang ada. Ya, walaupun hidup susah, yang penting kita ingat sama Allah, mendekat sama Allah. Insya Allah Allah nggak bakal melupain ya kita. La ya'uluhu hifzuhuma wa huwa al-alim. Semuanya sesuai dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang lepas dari yang namanya penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kurangin beban, ya, kemudian bahwasanya fa innal aqabata kahudun. Jalan ini cukup terjal. Ya, jalan kita panjang. Ya, episode akhirat kita banyak. Oh, ibu kalau baca nanti surat Yasin itu terjemahnya, ya tafsirannya itu nanti kita bakal berhenti di pos-pos. Ya, di sana dijaga oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada pos salat, pos zakat, ya, pos haji dan sebagainya, amal-amal kebaikan kita itu. Ya, dan semua ya akan ditanya, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Makanya kenapa dunia disebut singkat, karena akhirat itu tadi panjang perjalanannya, kemudian juga terjal, ya banyak pertanyaannya. Ya bahkan dalam hadis dikatakan lan tazula qadam 'abdin hatta yus'alu an arba'. Ya manusia kakinya enggak akan pernah berpindah nanti kecuali sudah ditanya tentang 4 hal. Ya, yang pertama an umrihi fi ma afna, tentang umurnya dipakai buat apaan. Ya, kemudian an ilmihi, ya madza amila bih, tentang ilmunya dipakai buat apa. Kemudian yang kedua tentang hartanya, ya min aina iktasabahu wa fi ma anfaqah, dari mana dia didapatkan dan kemana dia dibelanjakan, dihabiskan. Ya, makanya tadi kan di akhir tuh, ya katanya kalau kita kebanyakan harta, ya nimbun harta, ya itu menjadi beban buat kita. Ya tadi yang di akhir hadis Tabrani dan Imam Baihaqi. Ya kalau kita misalnya punya, ya cadangan makanan sampai beberapa hari, sebenarnya itu ya lagi-lagi bisa menjadi cobaan, ya cobaan kenikmatan buat kita atau cobaan memang kesedihan. Artinya tadi bahwasanya harta itu ya balik lagi ke diri kita. Kalau kita gunakan dengan sebaik-baiknya, insya Allah yaitu akan menjadi timbangan amal kebaikan buat kita. Ya, tapi kalau kita lupa, ya gara-gara harta, ya terlena gara-gara harta, maka harta itu bisa menjadi beban. Ya, alhamdulillah ya kalau kita masih bisa makan, masih bisa ya tidur enak, alhamdulillah. Ya walaupun pas-pasan, alhamdulillah ketika butuh duit, kemudian pas ada yang bayar utang misalnya, ya dan sebagainya. Ya alhamdulillah ya. Yang penting kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa khlisil amal. Nah ini juga ikhlas dalam beramal. Fa innan naqila basirun, ya karena sesungguhnya yang menilai baik atau buruknya itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang kita niatkan, makanya ketika sholat kita katakan fardhu lillahi ta'ala, ya semuanya ujungnya lillahi ta'ala. Ya kita kerjakan memang ikhlas kita, niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwasanya semua akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya amal kebaikan kita, dan tentunya akan dibalas dengan kebaikan. Ya keburukan akan dibalas dengan azabnya Allah, dengan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ya ini sebenarnya nasihat yang begitu dalam yang buat kita semua. Ya ibaratnya kita lagi dinasihatin sama orang tua kita. Ya bahwasanya orang tua itu kan kalau nyuruh anaknya belajar yang benar, kemudian jangan main, kan untuk kebaikan dia di masa yang akan datang. Ya begitulah makanya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengingatkan kita bahwasanya untuk mengerjakan kebaikan, ya untuk kebaikan kita nanti di akhirat. Ya karena yang namanya akhirat itu nanti ya akan menjadi kenyataan buat kita. Sekarang hanya cerita, ya dunia yang menjadi kenyataan pada saat ini, tapi nanti ada masanya bahwasanya akhirat adalah kenyataan, dunia tinggal cerita. Maka mudah-mudahan ya cerita kita adalah cerita yang baik yang kita buat. Ya insyaallah ya kebaikan yang kita kerjakan sehingga menjadi pemberat timbangan amal kebaikan ya di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya intinya tadi ikhlas dalam beramal salah satunya. Ya supaya tadi ya bagaimana amal ini nanti akan diberikan pahalanya buat diri kita ketika kita benar-benar ikhlas. Karena kalau kita ya beribadah, beramal hanya mengharapkan pujian manusia, ya ketika dipuji, syukur-syukur dipuji. Ya kalau nggak dipuji yang ada kita ngedongkol.
ya kita kesel, ya udah dipinjemin duit, ya kayak menganggap orang, ya nggak tahu apa terima kasih gitu ya. Nah, itu nolongin orang, tapi dia mengharapkan balasan. Ya, ketika nggak dibales yang ada dongkol kesel, ya maka beramal ya hanya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang kita niatkan adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, walaupun kejahatan yang kita terima, biarin, yang penting nanti ya bahwasanya kita doain bahwasanya dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan mudah-mudahan ya kita juga diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita dengar azan.